Kemudian juga misal kesulitan yang lain misalnya, tadi kan orang kesulitan cari alamat misalnya. Ada orang kesulitan yang lain, cari jodoh, cari pekerjaan, ya. Dia sedang kesulitan dalam masalah-masalah seperti ini, kemudian kita mudahkan dia atau kita bantu. Intinya satu kesulitan dunia kita selesaikan dari seseorang, walaupun hanya bantuan tulisan atau saran melalui lisan, ya. Apalagi kalau sampai kita memudahkan dia misalnya bekerja di perusahaan kita ataupun yang lain-lainnya, maka ini akan mendapatkan juga kebebasan dari kesulitan kita pada hari kiamat nanti. Ya. Satu kesulitan dibalas dengan satu kesulitan juga yang akan hilang pada hari kiamat. Mungkin teman-teman bilang, memang kesulitan apa Ustaz pada hari kiamat? Banyak sekali. Ya. Misal amal-amal Bapak Ibu sekalian kurang ikhlas, tidak mengikuti rukun atau syarat, lalu tidak diterima sama Allah. Kita butuh sekali agar ditolong dengan sebuah amal. Atau bahasa lainnya syafaat, pertolongan pada hari kiamat. Tidak ada yang mau tolong kita. Karena dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, nanti pada hari kiamat itu orang lari dari semua orang terdekat dia. Tidak usah orang lain, orang terdekat. Suami istri lari dari pasangannya, orang tua lari dari anaknya, teman dari temannya, saudara dari saudaranya. Kata Allah begitu. Yauma nafiru mar'u min akhi. Pada hari kiamat orang lari dari saudaranya, ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibati wa bani, pasangan hidup dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu orang ingin selamatkan dirinya sendiri. Saya akan bacakan seperti biasa dulu dalil yang ditulis oleh penulis, kemudian baru kita panjang lebar masuk ke syarah atau penjelasannya. Penulis berkata, bagi teman-teman yang pegang bukunya, ini di halaman 30. Langkah ke-17 menunaikan hajat kaum muslimin. Dalil pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang bunyinya waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah, buatlah semua jenis kebajikan agar kalian atau kamu mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Kemudian beliau mengangkat dalil selanjutnya. Ini ada dua buah dalil, satu ayat dan satu hadis. Yaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Di dalam buku itu kalau teman-teman pegang bukunya ada titik-titik, maksudnya hadisnya masih bersambung. Nanti dalam penjelasan syarah kami akan jelaskan atau sebutkan hadis ini secara lengkap. Namun kita baca dulu apa yang ditulis di buku ini ya. Terjemahannya, siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah juga akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ini isi hadisnya. Saya ulangi, siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan akhirat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Lalu kata penulis, jika kamu menunaikan hajat saudaramu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantumu dalam menunaikan urusan agama dan duniamu. Jadi ini kurang lebih yang dipaparkan oleh penulis tentunya, dan metode ini yang sering kami gunakan. Kalau teman-teman ikuti dari awal tidak asing, kita sudah bahas 16 langkah cerdas ya. Pasti kami baca dulu semuanya,
Apa yang ditulis kemudian baru kita masuk ke penjelasan lebih jauh. Baik, di awal kita akan membahas dan menjelaskan syarah. Saya mengajak teman-teman sekalian kembali mengikhlaskan niat dalam majelis ilmu ini, baik dimulai dari kami, kemudian teman-teman sekalian, karena memang tidak akan diterima sebuah amal dalam Islam tanpa ikhlas. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima sebuah amalan sekecil sampai sebesar apapun kecuali yang ikhlas karenanya. Mana ikhlas betul-betul tulus karena Allah. Ya, dilihat orang, tidak dilihat orang, dipuji atau tidak dipuji, tetap kita kerjakan. Kemudian yang kedua, ini sering kami ingatkan, saya duduk di sini bukan karena lebih pintar daripada bapak ibu sekalian, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan kata Nabi SAW, "Ad-dinun nasihah." Agama ini isinya semuanya nasihat. Juga dalam sabda beliau yang lain, di antara 6 hak muslim dari muslim yang lain, idza stantahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Permintaan kami isi pengajian begini adalah permintaan untuk berbagi nasihat. Maka karena itu saya duduk di sini Bapak Ibu sekalian, dan juga saya di kursi dan meja ini karena disiapkan oleh panitia. Bukan permintaan khusus tentunya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Bapak Ibu duduk di bawah. Bukan maksud untuk lebih tinggi, ya, ini insya Allah perlu difahami. Baik, selanjutnya juga karena kita momentumnya adalah Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, saya perlu mengingatkan statement sebagian ulama salaf, ulama-ulama terdahulu sebelum kita, andai saja ada orang yang sudah meninggal, dihidupkan kembali oleh Allah di saat ini, dan Allah memberikan mereka opsi pilihan 1 hari saja untuk hidup kembali lalu mereka meninggal, maka niscaya mereka akan memilih Ramadan sebagai hari pilihan mereka. Kalau Allah menyampaikan kita di waktu yang penuh dengan peluang emas ini, maka maksimalkan teman-teman. Hilangkan semua rasa malas, hilangkan semua bisikan-bisikan yang buruk dari jiwa untuk menunda-nunda amal, apalagi terjerumus lagi dalam perbuatan dosa. Kalau Ramadan saja tidak membuat kita berubah menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih patuh, lebih soleh atau solehah bahasa sederhana kita, ya, atau mudah difahami, maka kira-kira kapan? Kita sekarang sedang berada di sebuah lembaga training terbesar di dunia. Training peningkatan skill spiritual. Ini terbesar di dunia. Kadang-kadang ada di Indonesia, mungkin tidak asing bagi Anda, saya tidak usah sebutkan nama lembaga-lembaga ini, tapi ada memang lembaga-lembaga khusus untuk meningkatkan skill spiritual. Dan itu biasa banyak orang ikut karena trainernya dianggap bagus, para staffnya bagus, media yang digunakan juga bagus. Ya, semua harapan kita pada saat itu kita menjadi outputnya juga bagus. Ya, punya hasil. Berapa banyak perusahaan mengikutkan staffnya, betul memang terbentuk kejujurannya, ya, amanahnya, tanggung jawabnya, ya, peningkatan kinerja dan produktivitas terlihat setelah pelatihan tersebut karena muncul tanggung jawab. Nah, ini semua banyak terjadi, ya, dan dibayar mahal untuk ikut training itu. Ramadan ini adalah lembaga training, ya, mungkin kalau bahasa saya tercanggih, ya, terlengkap. Trainernya bukan manusia, tapi langsung Allah sang pencipta, para stafnya para malaikat, ya, dan seluruh di muka bumi ini populasi manusia umat Islam maksud saya secara khusus mendekati 2 miliar sekarang. 1,8 miliar sekian atau hampir 2 miliar. Ya, ini berselisih di antara orang yang adakan penelitian. Tapi yang jelas jumlah mereka sangat banyak. Dimanapun kita berada atau pergi di masa sekarang, di benua di muka bumi, di Australia, di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, sama. Semua muslim lagi betul-betul berbenah diri untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin yang jarang sholat sekarang sholat. Mungkin yang belum tutup aurat sekarang tutup aurat. Mungkin yang belum pernah sentuh Al-Quran mulai belajar. Mungkin orang yang jarang malas bersedekah, mungkin sekarang lebih banyak bersedekah. Mungkin banyak orang yang mengejar keutamaan umroh yang sama dengan haji di bulan Ramadan, ya, dilakukan yang sebelumnya mungkin belum melakukan, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan memang itu tujuan utama dari Ramadan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah 185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Hai orang beriman, kalau terjemahan saya ya supaya mudah difahami. Telah dibuatkan program-program untuk kalian di bulan puasa ini. Program macam-macam ibadah. Sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar targetnya kalian mencapai tingkat orang-orang yang bertakwa. Makna bertakwa adalah patuh dah. Jadi orang yang betul-betul apa yang Allah perintahkan, iya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Lalu dikerjakanlah semua yang wajib dan juga sunnah. Itu juga dengan apa yang Allah larang, haram dan makruh ditinggalkan. Itu target daripada Ramadan. Semoga saja kita bisa maksimalkan waktu ini teman-teman sekalian ya, dengan memperbanyak mengerjakan amal saleh, terus mendalami ilmu-ilmu agama, mendengarkan ceramah-ceramah supaya bertambah pengetahuan kita. Dan setelah Ramadan yang tidak kalah penting adalah lisan kita mengucapkan Alhamdulillah tepat sasarannya. Karena banyak orang begitu Idul Fitri, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahnya karena lepas bagi dia tanda kutip dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa, Alhamdulillah tidak lagi ngaji, tidak lagi tutup aurat, tidak lagi begini dan begitu. Alhamdulillah sudah bebas buat dosa lagi. Nah ini keliru. Rugi benar. 1 bulan ikut training gratis. Ya. Di seluruh muka bumi ini orang semua muslim berlumba-lumba mengikuti itu. Lalu setelah itu dilepasin sama dia. Tuhan yang kita sembah Allah adalah Tuhan pemilik Ramadan dan pemilik bulan-bulan yang lainnya. Ketakwaan bukan hanya di Ramadan. Harusnya yang kita pupuk sekarang, yang kita dapatkan training ini, sudah biasa puasa sebulan, jangan gak puasa sunnah lagi setelah lebaran. Ada puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, puasa Arafah, puasa Tasu'a dan Ashura, puasa 9 dan 10 Muharram. Jangan lagi tidak sholat malam, sebulan kita dilatih tarawih. Ya, atau kita terbiasa, kalaupun bukan tarawihnya setelah Ba'diyah Isya, setelah lebaran, ya kita sudah terbiasa bangun sahur, 1 jam 2 jam sebelum subuh misalnya. Apalagi ibu-ibu yang mempersiapkan sahur misalnya. Sebulan kita dilatih bangun di 1/3 malam waktu mustajab doa. Yang paling afdol sholat malam. Kenapa? Ini disia-siakan. Sebulan kita biasa dengarin ceramah, kita biasa bersedekah, mengejar untuk mendapatkan pahala dengan buka puasain orang misalnya. Kenapa setelah itu kita tidak lakukan? Suasana kebersamaan buka puasa dengan keluarga, ya, berdoa pada saat itu kena yakin diijabah. Kenapa nggak dilakukan juga setelah lebaran? Maka ini Allahu a'lam wasiat kami sebelum masuk ke tema untuk diri kami tentunya, kemudian Bapak Ibu sekalian supaya kita jangan sia-siakan waktu ini. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke penjelasan atau pemaparan tentang hadis ya. Hadis ini saya akan paparkan dulu lengkapnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang memang mau menulis lanjutan hadis ya, tadi kan hadisnya itu hanya sampai di titik-titik tadi ya, ada lanjutan yang mereka atau penulis tidak sebutkan. Jadi pas tadi sampai di dan Allah akan terus menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya, kan sampai situ tadi. Kemudian titik-titik ya. Nah ada lanjutan hadisnya supaya lebih jelas. Kata Nabi SAW, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Dan siapa yang meniti, ya, menekuni jalan menuntut ilmu, ya, seperti Bapak Ibu sini lowongkan waktunya, mungkin ada aktivitas yang lain tapi tetap hadir di sini, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Nah perlu digarisbawahi, potongan ini tidak disebutkan oleh penulis dalam buku, padahal sebenarnya ini ada relevansinya ya, ada hubungannya. Karena semua itu di atas tadi yang memudahkan mengeluarkan seorang muslim dari permasalahannya, memudahkan kalau dia punya urusan yang sulit, ya, kemudian menutupi aibnya. Ini tidak mungkin kalau tanpa ilmu. Kalau teman-teman tidak duduk di majelis ilmu seperti ini lalu dengarkan ceramah, nasihat, motivasi untuk mengerjakan sebuah ibadah, ya, dengar ancaman tentang sebuah dosa, kita tidak akan mau melakukan itu. Oleh karena itu potongan ini penting untuk disebutkan ya, karena masih lanjutan hadis tadi. Siapa yang meniti perjalanan ya menuju menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatruna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بتع به عمله لم يسرع به نصبه. Artinya nih penutupan hadisnya, dan kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah kemudian mereka mempelajari kitabullah Al-Quran, tadarus Al-Quran,
Dan mereka mempelajari isi-isinya kecuali akan turun kepada mereka ketentraman dan ketenangan jiwa, serta juga akan turun rahmat atau karunia Allah atau rezeki Allah, serta juga mereka akan dilindungi atau temani oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di tempat atau di hadapan golongan yang lebih baik daripada mereka, maksudnya golongan para malaikat. Ya. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang lambat beramal, maka tingginya jalur nasabnya tidak akan mengejar ketertinggalan amal itu. Jadi ini potongan hadis lanjutannya supaya jelas ya, seperti apa yang sedang dimaksud dalam hadis tersebut. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian poin demi poin daripada hadis yang ditulis tadi. Potongan pertama dari hadis yang disampaikan tadi adalah siapa, atau bahasa Arabnya, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan atau memudahkan menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dan berbagai kesulitan-kesulitan dunia, insya Allah akan memudahkan dia selamat dari satu kesulitan dari kesulitan di hari kiamat nanti. Kita jelaskan dulu tentang masalah ini. Menyelesaikan sebuah kesulitan dari seorang muslim sifatnya umum, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, apa saja. Contoh misal, ada orang yang sedang menanyakan alamat, dia tunjukkan alamat tersebut. Yang penting menunjukkan alamat ini pada sesuatu yang benar ya. Jadi saya tidak sarankan kalau ada yang tanya di mana alamat diskotik ini, jangan tunjukin ya. Tapi kalau orang tanya masjid, alamat silaturahim keluarganya misalnya ya, yang tidak ada hubungannya sama dosa, maka tunjukkan. Kemudian juga misal kesulitan yang lain, misalnya tadi kan orang kesulitan cari alamat misalnya. Ada orang kesulitan yang lain, cari jodoh, cari pekerjaan ya. Dia sedang kesulitan dalam masalah-masalah seperti ini, kemudian kita mudahkan dia atau kita bantu. Intinya satu kesulitan dunia kita selesaikan dari seseorang, walaupun hanya bantuan tulisan atau saran melalui lisan ya. Apalagi kalau sampai kita memudahkan dia misalnya bekerja di perusahaan kita ataupun yang lain-lainnya, maka ini akan mendapatkan juga kebebasan dari kesulitan kita pada hari kiamat nanti ya. Satu kesulitan dibalas dengan satu kesulitan juga yang akan hilang pada hari kiamat. Mungkin teman-teman bilang, memang kesulitan apa Ustaz pada hari kiamat? Banyak sekali ya. Misal amal-amal Bapak Ibu sekalian kurang ikhlas, tidak mengikuti rukun atau syarat, lalu tidak diterima sama Allah. Kita butuh sekali agar ditolong dengan sebuah amal, atau bahasa lainnya syafaat, pertolongan pada hari kiamat. Tidak ada yang mau tolong kita. Karena dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, nanti pada hari kiamat itu orang lari dari semua orang terdekat dia. Tidak usah orang lain, orang terdekat. Suami istri lari dari pasangannya, orang tua lari dari anaknya, teman dari temannya, saudara dari saudaranya. Kata Allah begitu. Yauma nafiru mar'u min akhi. Pada hari kiamat orang lari dari saudaranya, ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibati wa bani, pasangan hidup dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu orang ingin selamatkan dirinya sendiri. Takut nanti suami kalau ketemu istrinya bilang, ya Allah ini pernah ada hak saya tidak dikasih. Dituntut sama dia. Begitu juga sebaliknya. Suaminya akan mengatakan, ini istri saya ada hak saya tidak dikasih. Ada anak menuntut, ya Allah ini ayah saya dulu atau ibu saya bengkalikan saya. Atau mungkin orang tua mengatakan, ini anak saya durhaka. Saudara mengatakan dan saudaranya seperti itu. Sampai hisab nanti selesai. Kalau timbangan amal selesai, mereka nggak ada masalah. Jadi ini bukan karena pertengkaran ya, bukan. Tapi karena butuhnya orang pada saat itu dengan sebuah amal. Dalam sebuah athar disebutkan, nanti akan datang pada hari kiamat seorang suami bilang sama istrinya. Ya, dia bilang, bukankah saya selama dunia sudah menjadi suami yang baik? Saya memberikan ini dan itu. Maka istrinya mengakui, mengatakan iya. Karena hari kiamat semuanya terbuka, tidak ada yang tertutup. Orang jadi tahu, iya memang semua aku akui. Lalu kata suaminya, kalau begitu bisa nggak bantu saya dengan satu pahala? Mungkin dengan ini saya akan selamat. Apa kata istrinya? Saya minta maaf, kalau saya kasih kepada kamu satu ini nanti saya malah kurang. Saya tidak selamat. Bukan dia pelit, tapi di saat itu di depan mata neraka dan surga.
Kapan kurang satu nggak bisa, gitu kan? Jadi begitu keadaan hari kiamat tuh luar biasa. Sebaliknya kata Nabi SAW, istri juga akan datang pada suaminya mengatakan, bukankah aku sudah menjadi istri yang baik selama ini di dunia? Aku begini dan begitu, kata suaminya, benar saya akui. Lalu istri bilang, bisa nggak berikan saya satu pahala supaya bisa menyelamatkan saya? Kata suaminya, saya minta maaf. Kalau saya berikan kepadamu nanti malah saya yang kurang. Seperti itu. Ini bukan, jangan difahami masalah, oh kok suami istri pelit-pelitan, bukan. Karena pada saat itu neraka depan mata kita. Kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannam yawmal qiyamah, akan datangkan hari kiamat, nanti neraka di depan kita semua akan kita saksikan. Wa 'alaiha sab'una alfu zimam, yang akan diikat dengan 70.000 rantai. Ma'akul zimamin sab'una malak yajurrunaha. Di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Berapa besarnya neraka itu? Neraka bukan bangunan kayak hotel ini atau bangunan aula ini, teman-teman sekalian. Neraka sebuah bangunan yang sangat besar, raksasa, yang mengeluarkan suara, berbicara, punya leher bahkan. Disebut dalam sebuah riwayat akan keluar leher dari neraka, nanti akan mengatakan, aku dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan syirik, orang yang sombong, gitu kan, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Neraka itu menghardik orang-orang yang masuk ke dalamnya. Ya. Dan neraka sendiri adalah tempat yang sangat panas. Penyesalan abadi kalau orang sempat masuk di sana. Kata Nabi SAW, nanti didatangkan pada hari kiamat orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Tapi dari ahli neraka. Dia lahir sudah di istana raja. Sampai mati di istana raja. Karena dia keturunan raja. Tapi orang non muslim, orang-orang ahli maksiat pada Allah SWT. Jauh dari agama Allah. Ahli neraka meninggal. Lalu kemudian di hari kiamat kata Nabi SAW didatangkan, lalu dicelupkan satu celupan di neraka. Dikeluarkan lagi. Lalu ditanya, pernah nggak kamu rasakan nikmat selama ini? Pernah nggak kamu merasa senang selama ini? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Satu celupan menghilangkan semua kenikmatan itu. Sebaliknya kata Nabi SAW, akan datangkan hari kiamat orang yang paling susah di dunia. Lahir udah nggak ada pakaian mungkin pakaian di badan saja, sampai meninggal miskin susah. Tapi ahli surga, kalau azan, sholat, ibadah, kerjakan ketaatan kepada Allah gitu ya. Lalu kemudian didatangkan hari kiamat, lalu dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan, lalu ditanya, pernah lewat kesulitan dalam hidupmu? Pernah gak kamu susah selama ini? Dia bilang, demi Allah tidak pernah. Satu celupan menghilangkan semua kesusahan. Ya. Jadi bukan hal yang ringan pada hari kiamat itu. Bukan hal yang ringan pada hari kiamat. Oleh karena itu kalau kita dapat satu bonus nih, dengan berbuat baik dan mengeluarkan seseorang muslim dari satu masalahnya di dunia, lalu kita selamat dari kesalahan masalah di hari kiamat, itu luar biasa. Ya. Kita tidak pernah tahu permasalahan apa yang pernah kita buat. Mungkin ada hal-hal yang sudah kita lupa, tapi kita buat kejahatan, belum sempat kita taubat darinya, sehingga kita butuh pertolongan, gitu kan? Jadi ini luar biasa yang harus kita fahami. Kemudian poin yang kedua dikatakan, dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya dunia akhirat. Di sini rincian ulama hadis cukup banyak. Kalau tadi kan menyelesaikan kesulitan, kalau ini memudahkan. Jadi mungkin lebih ringan dari yang awal tadi ya. Kalau tadi kan orang punya mau utang, misalnya kita lunasi semua utangnya. Dia mau makan, kita kenyangkan perutnya misalnya. Dia mau pakaian, kita berikan pakaian terbaik. Itu mungkin yang pertama tadi. Kalau yang kedua ini tidak, lebih mudah, mempermudah saja. Ya, artinya di sini kalau sampai orang tidak bisa menjadi golongan yang pertama tadi, memenuhi semua sesuatu yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari permasalahannya, maka ini adalah memudahkan saja. Misal contoh, pernah ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Orang ini mau pergi berjihad, tapi nggak punya apa-apa. Dia nggak punya pedang, nggak punya perisai, nggak punya busur, nggak punya anak panah, nggak punya kuda, nggak punya apa-apa. Tapi mau perang, lagi mau berperang Rasulullah SAW pada saat itu. Rasulullah, saya mau perang, tapi nggak punya apa-apa. Maka kata Nabi SAW, saya pun tidak punya apa-apa. Nabi juga tidak punya apa-apa pada saat itu untuk beri. Tapi karena semangatnya orang ini luar biasa, Nabi bilang, cobalah pergi kepada si fulan. Ditunjuk. Ada rumah si fulan. Kebetulan orang itu memang sudah menyampaikan kepada Nabi SAW kalau akan ikut berperang. Tapi dia lagi sakit. Berhalangan, gak bisa pergi. Maka Nabi SAW coba pergi ke sana. Pergilah orang itu ke sana. Lalu kemudian Nabi SAW titip pesan. Bilang sama dia supaya perlengkapannya semua bisa dipinjamkan kepada kamu. Begitu tiba orang ini ke rumah tersebut, lalu orang itu dengan gembira. Karena dia tidak bisa ikut berperang karena lagi sakit keras. Tapi ada orang yang bisa pakai fasilitas dia. Maka dia kasih, silahkan pakai aja. Karena dia akan dapat pahalanya. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, siapa yang menunjukkan pada satu perbuatan kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun dari perbuatan tersebut. Jadi Nabi cuma tunjukin saja, itu di sana tuh.
Nah, misalnya kita ada orang mau pinjam uang, kita nggak ada uang misalnya. Coba ke fulan misalnya, mungkin dia bisa bantu. Siapa tahu memang dia terbantu di situ. Mau pekerjaan, kita mungkin tidak bisa kasih pekerjaan. Coba hubungi si fulan. Tapi tentu di sini ada adabnya ya. Jangan kita sembarangan main sebar nomor handphone orang atau tunjukkan alamatnya. Tanya dulu, konfirmasi baik-baik. Maaf, ada seseorang butuh begini, bisa nggak saya arahkan kepada Anda? Kalau dia setuju baru ya. Jangan main sebar-sebarin, nanti orang malah tidak suka ya. Nah, tidak semua orang mau nomor teleponnya misalnya diberikan kepada orang lain misalnya ya. Karena bisa terganggu ya. Saya dulu sebelum ganti nomor handphone masuk belasan ribu WA. Saya nggak tahu harus balas bagaimana. Karena balas 10 masuk 100 gitu kan. Nomor saya sebar nggak tahu bagaimana bisa nyebar. Saya juga nggak tahu gitu. Kadang-kadang kalau saya kasih orang tertentu, jangan disebar ya, tapi disebar. Bahkan ada yang sampai di medianya tulis, ini nomor teleponnya Ustaz Khalid, tunjuk Anda. Ada yang telepon saya jam 3 subuh. Saya kaget, mungkin ada keluarga butuh apa-apa ini. Saya angkat, Assalamualaikum salam. Ini nomor telepon Ustaz Khalid ya? Bapak gitu. Iya Pak, kenapa? Oh, saya cuma memastikan. Pak, ini jam 3 subuh Pak. Gitu. Mungkin dia di Indonesia sana, mungkin daerah Papua kan lebih cepat dari kita 2 jam ya dari Jakarta. Mungkin bagi dia tuh, gitu. Ada juga pernah telepon, dia ikutin ceramah. Kebetulan di YouTube itu adalah siaran ulang, bukan langsung, bukan live. Kayak kita sekarang lagi live, gitu. Ini tidak live. Gitu. Kemudian dia nonton rupanya, dia mau bertanya, telepon. Sama, jam 3, jam 4 subuh gitu. Ya. Jadi ini contohnya. Ya, kadang-kadang orang mungkin tidak tahu ya, tidak mengenal waktu dan segala macam. Jadi perlu konfirmasi dulu ke orang, ini boleh nggak nomornya dikasih gitu. Saya biasa jadi pesan sama orang, tolong ya kalau dia minta jangan dikasih orang lain, iya. Tapi tiba-tiba dia kasih orang lain. Ada saya tanya, dapat dari mana nomor saya Bapak Ibu sekalian? Ada orang kasih, tapi nggak boleh disebut namanya Ustaz. Kenapa? Kenapa nggak jaga amanahnya? Saya bukan tidak mau dihubungi Bapak Ibu sekalian, tapi memang luar biasa kalau sudah menghubungi itu. Ada orang kadang-kadang bertanya, memang masuk akal ya. Ustadz hukumnya apa? Seperti ini, 1-2 baris oke. Ada orang nggak curhat, baca WA-nya mungkin butuh 5 menit. Ya. Panjang, ada kadang-kadang kayak menguji saya. Ustadz ini hukumnya apa? Tolong jelaskan sama dalil-dalilnya. Ini saya harus menjawab soal ujian S3 barangkali. Ya. Tulis semua dalil-dalilnya, itu nggak mungkin gitu kan. Jadi kalaupun kita memudahkan urusan orang, mudahkan dengan cara yang baik. Adabnya adalah kalau kita mau arahkan ke orang lain, kita sudah tahu. Mungkin orang itu bilang, kalau ada orang yang butuh bantuan, arahkan ke saya saja, misal contoh. Nah itu oke, yang kita berikan kepada orang tersebut. Nah ini contoh. Pernah juga terjadi begitu, ada orang punya perusahaan besar, kemudian ada orang melamar kerja sama dia, rupanya dia nggak mau terima, dia arahkan ke saya. Saya kan restoran kecil sebenarnya kita punya di Condet gitu. Lalu kemudian dia datang ke saya. Tahu dari mana Pak kalau kita di sini bisa terima kerja? Ada si fulan, disebut namanya orang itu. Kenapa nggak kerja sama dia? Katanya dia sudah full, nggak bisa. Jadi dia alihkan ke tempat Ustaz. Kan mesti saya konfirmasi dulu ya. Saya konfirmasi dulu, memang bisa nggak? Sekarang orang kalau sudah datang kita susah juga untuk tidak terima gitu kan. Tapi mau diposisikan di mana? Kadang-kadang ijazahnya nggak pas, ya keterampilannya nggak pas. Misalnya contoh. Ini contoh yang lain juga banyak hal di sini memudahkan urusan-urusan itu. Nanti akan kita paparkan lebih panjang lebar dari dalil ya. Sampai pernah Nabi SAW itu luar biasa duduk dengan para sahabat lalu menyebutkan siapa yang punya kelebihan tunggangan kasih kepada saudaranya. Siapa yang punya kelebihan baju kasih kepada saudaranya. Siapa yang punya kelebihan makan kasih kepada saudaranya. Sampai kata para sahabat Nabi sebutkan semua jenis-jenis harta. Sampai kami kira yang kami miliki hanya boleh yang pas saja. Sisanya harus kasih ke orang lain. Saking pentingnya orang berbagi dan memudahkan orang lain gitu ya. Kelebihan makanan pun jangan hanya sekedar dibuang, taruh di kulkas, kasih ke orang lain. Gitu. Bagikan kepada orang lain. Sampai begitu dalam Islam kita dianjurkan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama yang lain. Di sini juga tentu masuk luas bahasannya ya. Kalau seorang pengacara misalnya ya, dia bisa memudahkan urusan seseorang yang memang terzalimi misalnya. Atau seseorang punya jabatan, kemudian orang lain memang butuh dan memang dia sudah penuhi semua kriteria atau apapun yang diminta ya untuk memenuhi apa yang dia ingin urusan surat tanah, urusan KTP, urusan apalah segala macam, maka dia mudahkan ini masuk di dalamnya, dia mudahkan itu. Kemudian yang ketiga dikatakan dalam hadis dan siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa ini bahasannya. Aib itu adalah sebuah kekurangan yang dianggap kekurangan oleh pemiliknya. Bukan kita ya. Jadi kalau misalnya ada orang mungkin dia ada kekurangan fisik, tapi bagi dia itu bukan aib. Ya.
Itu biasa saja. Ada orang mungkin menganggap itu sebuah kekurangan. Dia nggak suka kalau diceritakan. Jadi tolok ukur aib itu adalah aib di mata pemiliknya, bukan kita. Ya. Kapan dianggap aib, dia tidak mau disebarin, tidak boleh kita sebarin. Tidak boleh kita bicarakan. Itulah yang kata Nabi SAW, apakah kalian tahu apa itu ghibah, menggunjing orang lain? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Jadi poinnya itu. Karena dia tidak suka untuk disampaikan. Jadi nggak boleh. Nah itu aib atau bukan aib, nggak boleh kita sampaikan. Selama dia bilang, jangan ceritakan ke orang lain ya. Jangan bapak ibu bilang iya, tapi akhirnya ya kita cerita sama orang lain. Saya mau cerita sama kamu ya, tapi jangan cerita sama orang lain ya. Sama juga bohong gitu. Ya. Akhirnya nyebar kemana-mana. Subhanallah, seorang penyair mengatakan, kalau engkau titipkan emas pada orang, pastikan tidak bertambah. Gak ada orang kita titip 1 kilo dikasih 2 kilo itu gak mungkin. Titipan gitu kan. Berkurang mungkin. Kalau ada orang tidak amanah, curi, salah gunakan. Tapi kalau engkau titipkan kata-kata pada orang, pastikan bertambah. Itu pasti itu. Kita cerita 2 baris akan jadi 5 baris tuh ceritanya. Sama orang pertama. Orang kedua jadi 10 baris. Terusnya. Ya. Bahkan ada orang banyak suka ngarang-ngarang kata-kata. Teman-teman lewat di sebuah sungai, jembatan ada sungai misalnya. Kita cuma lihat saja mungkin, lagi lihat. Kalau ada orang yang memang kerjanya suka gosip, nyari berita, gitu kan. Mungkin dia lihat juga ke sungai. Dia ingin cari tahu ada apa nih, kenapa orang ini lihat di sungai. Mungkin orang yang pertama sudah pergi, cuma sekitar lihat saja. Tapi orang yang kedua ini buat cerita. Tadi di sana itu ada buaya. Padahal nggak ada buaya. Ya. Ini orang kedua ini. Orang ketiga datang apa? Oh ada 2 ekor buaya. Nanti lama-lama ada buaya putih. Padahal tidak pernah ada buaya putih dan segala macam. Itu banyak khurafat. Saya berapa kali masuk ke daerah-daerah kita tuh ceritanya luar biasa. Ini di jembatan ini Ustaz keramat. Kenapa ada buaya putih? Ada buaya kepalanya manusia. Ada. Dari mana khurafat ini semua? Ya. Di karang-karang yang tidak masuk akal. Jadi hati-hati dengan kata-kata gitu ya. Baik, jadi kita kembali ke masalah aib. Selama aib, tugas kita adalah memperbaiki, memberikan masukan kepada dia. Selama itu bisa. Dan kemudian kita tidak perlu lagi sebarluaskan. Ya, itu kata Nabi SAW, siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dapat bonus 2 nih. Ditutupi aibnya saudaranya di dunia, Allah akan tutupi di dunia dan di akhirat. Ini penting. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang lain, dan siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya, Allah akan bongkar aibnya walaupun dari rumahnya sendiri. Jadi gak boleh kita sengaja cari tahu. Ya. Ada orang bangun tidur atau pertama buka handphone, pertanyaan pertama sama teman-temannya, sudah tahu belum? Itu pertanyaan pertama, luar biasa gitu. Sudah tahu apa? Ilmu pengetahuan gak ada masalah. Sudah tahu belum? Itu PRT-nya si fulan berhenti kerja. Itu ibu itu begini dan begitu. Kemarin mobilnya macet, kemarin bajunya begini. Semua dibahas, ya. Luar biasa. Di lampu merah saja lagi berhenti, bahas hal-hal yang tidak penting. Merek mobil orang, helmnya orang. Lebih baik berzikir gitu kan, daripada cari tahu semuanya. Bapak ibu sekalian, kita kalau mau tanya seseorang berhubungan dengan dia, kalau kita perlu nanya tasnya, pakaiannya, memang betul-betul kita mau tahu karena bagus, mau beli juga, oke. Tapi kalau nggak ada urusannya di pengajian begini, semua orang kiri kanan dilihat, kemudian oh ini pakai baju apa, kamu beli di mana, ini harga berapa, semua satu pengajian ditahu, untuk apa? Hah? Gak ada gunanya gitu, gak ada manfaatnya. Kata Nabi SAW dalam hadis ya, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada manfaat buat dia. Jadi gak penting untuk dia, untuk apa dicari tahu ya. Cari saya sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jadi ini masalah aib teman-teman sekalian, jangan pernah dibuka ya. Jangan pernah diekspos. Kekurangan seseorang kita tinggal berikan masukan. Saya cuma berbagi saja. Saya pernah naik kendaraan sama seorang keluarga beberapa belas tahun yang lalu ceritanya ini. Kemudian pas naik mobil, kami ada rame-rame, ada driver juga, tapi saya mencium bau kurang sedap dari badannya. Gak enak benar nih gitu. Jelas ini bau ketiak gitu kan. Enggak. Gimana caranya meneruskan orang ini gitu. Sementara kita gak nyaman di sebelahnya. Tiba-tiba subhanallah, saya sambil minta petunjuk sama Allah, ini gimana sejarahnya. Ini tidak bisa didiamkan. Ini kan aib dia. Tapi kalau dibiarin orang lain juga nanti akan terganggu. Akhirnya saya tiba-tiba lihat ada minimarket di pinggir jalan. Saya bilang sama supirnya, maaf bisa berhenti sebentar pak. Ya, saya turun. Terus saya beli roll on yang saya suka.
terus saya beli beberapa hal di situ minuman, terus saya bawa. Terus saya bilang, tadi saya belanja ini. Kebetulan ini yang saya, selain makanan dan minuman, snacknya, saya bilang ini juga yang kebetulan saya suka. Saya tadi ingin kamu juga coba ini. Gitu. Dia coba, alhamdulillah. Sampai hari ini kalau saya ketemu tidak pernah bau lagi badannya. Tapi kan caranya hikmah. Jangan tutup hidung depan orang, tidak enak. Ya. Atau contohnya seperti yang lain. Nah, jadi bagaimana kita membantu dia keluar dari permasalahan yang mungkin itu bisa jadi aib buat dia. Kan gitu. Dan banyak sekali subhanallah permasalahan orang kadang-kadang sederhana sebenarnya. Tapi dia tidak tahu kalau itu adalah sebuah kekurangan. Kapan kita berikan masukan, oh iya ya. Ternyata benar ya. Seperti itu ya. Saya tidak terfikir sebelumnya. Sering ada jawaban begitu. Lalu penutupan hadis yang ditulis dalam buku ya. Kata Nabi SAW, dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Ini saksi bahasannya yang tadi disebutkan di dalam hadis. Kita akan kuatkan bahasan kita di semua poin-poin tadi, yaitu tentang masalah firman Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menguatkan bahasan kita di poin-poin tadi yang memudahkan kesulitan, ya, kemudian menghilangkan kesulitan, memudahkan kesulitan, menutupi aib. Itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 280 yang bunyinya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, jika orang yang sedang dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Di sini sebenarnya bahasanya tentang masalah utang ya. Dan menyedekahkan sebagian dari utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi di sini ada sebagian ulama hadis memaknakan memudahkan kesulitan adalah memudahkan bagi orang yang tidak bisa bayar utang dimaafkan, atau dia diberikan tenggang waktu, Maka ini salah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga termasuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Baik, nanti kita akan singgung lebih jauh tentang masalah itu insyaAllah. Kemudian masuk dalam masalah menghilangkan kesulitan atau memudahkan kesulitan ini, memasukkan rasa gembira dan optimisme dalam diri seorang muslim. Seberat apapun penyakitnya, insya Allah nanti akan sembuh. Seberapapun masalahnya, terimalah berita gembira, insya Allah sebentar lagi akan ada jalan keluar. Karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Jangan bilang, oh penyakitmu ini kayaknya sebentar lagi kamu akan mati, ya. Ini ya dan begini dan begitu, makin ditakut-takutin gitu. Oh ini utang terlalu begini, kamu akan dipenjara. Nah, pikirkan sama-sama bagaimana berikan dia keringanan, ya, mudahkan itu. Semalam kita mampu, kita tidak pernah tahu. Mungkin 1-2 kata yang keluar dari lisan kita ternyata jadi solusi buat dia. Saya sering ketemu dengan orang begitu. Ada yang sudah punya masalah rumah tangga 10 tahun. Ketemu kami 15 menit, saya sempat bilang, kenapa enggak seperti ini? Oh iya ya, kok saya tidak terfikir Ustaz ya? Pernah cuma 15 menit ketemu. Subhanallah, kadang-kadang kita bisa Allah mudahkan dengan kata atau kalimat yang kita ucapkan jadi solusi buat orang yang sekian lama gitu. Saya pernah bertemu dengan satu orang dari Afrika Selatan. Datang waktu itu kami masih di Makassar. Kemudian dibawa oleh salah satu murid kami. Saya kebetulan waktu itu ngajar di kampus. Ada satu murid diajak, karena ini tamu datang keliling-keliling berdakwah di Makassar. Entah juga kenapa dia waktu itu ke Makassar. Cuma dibawa ke rumah gitu. Dibawa ke rumah, kemudian saya ketemu, ngobrol-ngobrol, tanya kabar, kegiatan dia apa, kegiatan kami juga apa, saling kenalan gitu, sampai dia akhirnya kami membahas tentang masalah anak gitu. Terus dia tiba-tiba berkaca-kaca matanya, lalu dia mengatakan, ini kurang lebih kisah anaknya sudah meninggal 10 atau 15 tahun yang lalu, ya, baru lahir terus meninggal gitu. Terus dia bilang sambil di kaca-kaca matanya, tapi ya Allah takdirkan saya, anak saya meninggal dan saya terus merasa sedih dengan anak tersebut. Terus saya tiba-tiba, kena laki-laki tentunya, saya pegang tangannya, saya mengatakan, saudaraku, terima berita gembira. Terus dia kaget, berita terima gembira apa? Saya bilang, sudah dengar belum hadis Nabi SAW? Nabi pernah memegang baju seorang sahabatnya dengan sangat keras, sangat kuat, sampai sahabat itu kaget. Jadi Nabi ramas baju sahabat itu. Kemudian dia mengatakan, ya, orang pada sahabat itu balik, ternyata Nabi, dia tadinya mau marah, tapi karena dia Nabi, dia nggak jadi marah. Pasti Nabi ada alasan kenapa meramas baju dia dengan sangat kuat di depan para sahabat Nabi yang lain. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah,
tidak ada seorang muslim yang anaknya meninggal sebelum balik, masih kecil, sebelum balik, kecuali akan memegang tubuh orang tuanya hari kiamat sebagaimana saya pegang bajumu sekarang, sampai Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dia langsung tambah nangis orang itu. Memang begitu, iya. Ini orang dai ya, dia tahu sebenarnya agama, tapi subhanallah ada hadis mungkin tidak sampai kepada semua orang. Terus saya bahasakan juga, ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, nanti akan terdengar gemuruh di depan surga pada hari kiamat. Dan Allah lebih tahu suara apa itu. Namun Allah menanyakan kepada para malaikatnya, suara apa itu? Kata para malaikat, itu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Apa yang mereka inginkan, kata Allah. Tapi Allah sudah tahu sebenarnya. Allah menanyakan malaikat karena tugas malaikat untuk menjaga dan memeriksa itu semua. Maka para malaikat mengatakan mereka meminta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka ke dalam surga. Lalu kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka ke surga. Orang itu langsung mengatakan, betul-betul saya sekarang terobati. Jadi yang 10-15 tahun ini, dia kepikiran terus anaknya meninggal, masih kecil, ya belum sempat dia besarkan dan segala macam. Dia bilang terhibur dengan ini. Terus saya bilang, tambah lagi berita gembira. Anak itu tidak hilang. Anak ini hanya mendahului kita ke akhirat. Saya sama anda ini juga akan meninggal. Yang penting tiketnya sama, iman dan Islam. Ketemu nanti di sana itu. Dan kata Nabi SAW, tidak ada yang meninggal bayi atau meninggal sudah sangat tua. Anak baru lahir 2 hari meninggal misalnya. Sama ada nenek-nenek kakek umur 120 tahun meninggal. Kecuali akan dibangkitkan hari kiamat dengan umur 33 tahun. Tidak ada lagi orang tua, nggak ada lagi anak-anak. Semuanya begitu. Itu sabda Nabi SAW. Dan kita akan ketemu semua dengan begitu. Tidak lagi orang cacat. Kalau ada orang lahir misalnya matanya buta, telinganya tuli, misal lisannya bisu, tangannya, kakinya puntung semua, luar biasa cacatnya misal, tetap itu hanya selama di dunia. Meninggal semua akan utuh. Ya, karena jasad ini hanya dipindamkan selama di dunia. Nanti akan kita diberikan jasad baru di hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW, semua tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian dengan tubuh yang baru. Dan kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan dengan postur ayah kalian Adam 60 siku ke langit. 27,5 meter. Ya, dan kata Nabi SAW, manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat nanti. Jadi zaman dulu orang tinggi-tinggi. Ya, postur dunia kita akan kembali seperti itu. Dalam riwayat lain, postur kalian akan seperti ayah kalian Adam 60 siku ke langit. Ya, penampakan wajah kalian, paras kalian akan tampan seperti Yusuf dan ya hati kalian akan seperti Ayub. Artinya bukan muka kita berubah jadi seperti Nabi Yusuf, tidak. Seperti ini tapi akan Allah berikan ketampanan, keceriaan dan seterusnya. Sampai akhirnya seperti level Nabi Yusuf alaihissalam yang dalam surah Yusuf diceritakan waktu lewat perempuan pada mau potong tangan semua gitu kan. Baik. Salah satu juga yang hal yang penting masukkan kegembiraan tadi, dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Ya. Maaf, hadis ini hasan derajatnya. Kata Nabi SAW, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'hum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sekaligus kita garis bawahi, bermanfaat bagi orang lain bukan hanya muslim, tapi orang non muslim pun. Karena kita boleh bahkan dianjurkan tetap berbakti sama orang tua non muslim, silaturahim dengan kerabat orang non muslim, boleh para bisnis dengan orang non muslim, bertetangga dengan mereka. Yang dilarang cuma satu, mendukung ibadahnya. Ibadahnya lakum dinukum waliyadin, itu patokannya. Ya. Dan Allah bilang qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan ikut-ikut apa yang kalian sembah, ritual kalian tidak akan saya ikut. Wala antum a'buduna ma'budun, kalian juga tidak usah ikuti ritual kami. Allah ulangi lagi. Wala antum a'buduna ma'bud wa ana a'budu ma'badtum, sama. Lalu Allah bilang lakum dinukum, dan kalian punya agama, kalian punya agama. Ini kalau ritual, kalau sudah ibadah. Tapi yang lain silakan interaksi. Gak ada larangan dalam Islam. Kemudian kata Nabi SAW, wa habbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan ketahuilah amal yang sangat besar balasannya di sisi Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu muslim. Masukkan kegembiraan, hibur dia. Ya, berikan masukan-masukan, kami sudah berikan contoh tadi. Jadi apa saja yang bisa kita hibur mereka, tanya kabarnya, ya, misalnya bantu apa saja itu silahkan, yang kita mampu untuk menghibur dia. Walaupun orang datang punya masalah, kita cuma berikan dia minuman hangat, satu minuman dingin misalnya, sambil kita dengarin sedikit apa yang punya permasalahan dia, maka itu sudah cukup juga masuk dalam masalah ini.
Kemudian kata Nabi SAW, au takshifu anhu kurba, atau engkau menghilangkan kesulitan padanya, au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi utangnya, au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya, wala an amshi ma akhi fi hajatin, dan kalau aku kata Nabi SAW memenuhi hajat satu saudaraku muslim, ahabbu ilayya min an na'takifa fi hadal masjidi, yakni masjidil Madinah syahra. Lebih aku cintai daripada aku beriktikaf selama sebulan penuh di masjidku ini, di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Teman-teman itu sudah tahu, tidak asing Ramadan begini masalah iktikaf ya. Terutama di 10 terakhir Ramadan kita dianjurkan untuk iktikaf. Yaitu tinggal yang paling afdal dari puasa 20 malam 21 berarti. Masuk ke masjid, cari masjid jami' yang ada, ya, sholat Jumatnya supaya nggak keluar-keluar ya. Kalau perempuan sebelum nikah izin sama walinya dan jangan keluar kota. Ya, kemudian kalau sudah menikah sama suaminya. Intinya yang paling afdal mulai dari ya, puasa 20 berarti malam 21 keluarnya setelah sholat id. Ini yang paling afdal. Kalau nggak bisa berapa hari saja yang kita mampu. Kalau nggak bisa satu malam pun tidak ada masalah. Saya pernah bawa keluarga ke taman mini di masjid. Ya. Kemudian karena banyak kegiatan dan tidak bisa, saya pagi pun tetap beraktivitas di weekday-nya, maka akhirnya saya ajak keluarga, kita habis menjelang buka puasa, atau habis buka puasa waktu itu kami jalan, buka puasa kemudian jalan, terus kami tunggu sholat isya, sholat tarawih, karena 10 terakhir ada qiyamul lail lagi. Kami tinggal tuh ngaji segala macam sampai jam 2:30 ada sholat malam lagi, 2:30 sahur, tunggu sampai subuh, habis subuh pulang beraktivitas lagi. Minimal ada waktu itikafnya itu ya, bisa bertahan. Tapi intinya bukan itu bahasan kita. Bahasan kita teman-teman sekalian, kalau kita itikaf, umumnya kita berarti mendapatkan 5 waktu sholat di masjid ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita akan dapat di awal waktu karena tinggal di masjid. Ya kan gitu. Mendapatkan takbiratul ihram pertama imam, itu keutamanya luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. 40 hari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, hari pertama sampai hari ke-40. Maka dijamin dia akan selamat dari neraka dan kemunafikan. Jadi memang ada keutamanya. Jadi mendapatkan imam Allah Akbar, kita Allah Akbar di belakangnya, mulai malaikat catat pahala tuh. Iftitah, Al-Fatihah, surah. Beda pahala orang yang dari awal dengan orang yang pas imam Allah dhalin baru dia takbir. Beda pahalanya. Dia kehilangan iftitah, kehilangan Al-Fatihahnya gitu kan. Orang masuk satu rakaat dengan orang yang dari awal sholat, beda pahalanya. Orang yang dapat rakaat terakhir beda pahalanya. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Gitu kan. Nah seperti itu. Nah orang kalau itikaf itu bisa dapat 5 waktu sholat on time. Belum dia bisa dapat waktu mustajab. Diijabah antara azan iqamah. Ya, untuk dia berdoa. Dia bisa dapat keutamaan itikaf sendiri. Mengikat diri di masjid. Karena Nabi SAW mengikat diri di masjid gitu kan. Walaupun terjadi di Ramadan pada saat itu beliau. Tapi yang kita garis bawahi di sini, perhatikan sabda Nabi SAW. Setelah beliau jelaskan tadi, ya, perhatikan kembali hadisnya ya. Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai masukkan gembira dari hati seorang muslim, atau engkau menghilangkan kesulitan yang sedang menimpanya, atau engkau melunasi utangnya, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim lebih aku cintai daripada i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi di Madinah. Nah kalau Masjid Nabawi di Madinah berarti subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kan kalau sholat di sana dapat 1000 pahala ya. 1000 pahala. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kali 25 kali lipat. 25.000 pahala sholat. Satu kali sholat di Masjid Nabawi, duhur sama dengan 25.000 kali sholat di Indonesia berjamaah. Karena pahalanya besar banget. Kalau di Mekah lebih besar lagi. 100.000 satu kali sholat. Kalau berjamaah kali 25 berarti 2,5 juta pahala. Ya. Oleh itu teman-teman yang Allah masih mudahkan umrah aja. Ya, apalagi di Ramadan begini. Pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW, masih ada kesempatan untuk mengerjakan itu. Ya. Baik teman-teman sekalian, berarti kalau kita penuhi hajat satu orang muslim, lebih baik daripada i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Itu luar biasa ini. Ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Ada yang minta diantar temani ke satu tempat, belanja baju. Ada yang minta diantarin ke satu alamat. Selama ingat kuncinya bukan maksiat, maka luangkan waktu untuk itu. Ya, maka itu akan menjadi lebih baik daripada i'tikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Ini luar biasa gitu. Ada hadis-hadis tambahan yang saya ingin titik beratkan, yang menggabungkan semua tadi apa yang kita sampaikan itu juga. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu waktu kami sedang dalam perjalanan
kami lagi dalam perjalanan. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki atau pria menunggangi unta miliknya dan kemudian dia menoleh ke kanan dan ke kiri karena lapar, ingin cari siapa kira-kira yang bisa kasih dia makanan. Maka Nabi SAW waktu lihat orang itu bilang begini, man kana ma'hu fadlun, ya, fadlu dhahrin falyu'id bihi atau falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Barang siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, hendaklah dia berikan kepada yang tidak punya kendaraan. Ya. Ini bayangkan ya, kalau kita punya lebih-lebih, kasih kendaraan ke orang lain. Kalau zaman dulu unta sama kuda, zaman sekarang ada motor, ada mobil. Itu anjurannya. Ya, kalau tidak bisa memberikan, maka minimal meminjamkan. Ada orang subhanallah bakhilnya luar biasa gitu ya. Minjamin aja nggak mau. Walaupun keluarganya datang. Kadang-kadang orang tuanya datang disuruh naik kendaraan umum, dia naik kendaraannya sendiri. Ya. Saya punya seorang sahabat di Jakarta ini, Masya Allah, semoga Allah selalu jaga beliau. Terus saya sebutkan namanya, tapi saya sangat terharu waktu kami masih tinggal di Makassar. Setiap kali saya datang, pasti beliau minta saya gantiin jadwalnya. Di masjid mana, di pengajian mana gitu. Sampai saya bilang, jangan, saya nggak usah Ustaz. Enggak, tolong antum ngisi. Kadang-kadang dia seharusnya isi jadwalnya, tapi dia minta gitu. Kemudian, beliau punya cuma satu mobil. Saya ingat benar itu. Setiap kali beliau diantar ke kantornya, pasti beliau bilang sama sopirnya, temani Ustaz Khalid mau kemana, jalan gitu. Jadi padahal dia butuh, ada keluarganya juga gitu. Tapi dia suruh bawa gitu. Subhanallah. Sementara saya lihat ada kerabat-kerabat kami tinggal di Jakarta waktu itu sulit sekali untuk memakai kendaraan mereka. Padahal berlebih-lebih gitu, bukan tidak berlebih-lebih ya. Ini orang cuma punya satu pun dia masih melakukan ini. Ini mungkin karena pemahaman terhadap perintah Nabi SAW. Ini luar biasa Nabi bilang. Terus Nabi SAW bilang selanjutnya, وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. Dan barang siapa memiliki kelebihan bekal makanan, bekal pakaian, bekal apa saja, maka ada kelebihan dia berikan kepada orang yang tidak ada bekal. Lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW kemudian menyebut beberapa jenis harta yang lain, sehingga kami mengira bahwa kami tidak berhak atas kelebihan harta yang kami miliki. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah pada saat berangkat berperang memberikan nasihat kepada para pasukan. Beliau mengatakan, ya ma'asyiral muhajirin wal ansar, wahai para muhajirin dan ansar, para sahabat muhajirin, orang hijrah dari Mekah, dan ansar penduduk asli Madinah. Inna min ikhwanikum qauman laisa lahum malun wala ashirah. Sesungguhnya ada di antara saudara-saudara kalian yang tidak memiliki harta, juga tidak milik keluarga, pendatang, orang susah gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW, falyadum ahadukum ilaihi rajulaini aw thalath. Maka sebaiknya siapa yang punya kelebihan mengajak gabung 2 atau 3 orang saudaranya muslim. Fama li ahadina min dhahrin yahmiluhu illa uqbatan ka'aqabah. Dan kata sahabat Jabir ini yang meriwayatkan hadis, maka tidaklah salah seorang di antara kami dari binatang tunggangan yang membawanya kecuali ia bergantian menaikinya. Jadi gonta-ganti menaiki, karena orang-orang yang tidak punya tunggangan disuruh ikut tunggangan di situ. Kemudian dikatakan yakni ahadihim fadammamtu ila itsnaini aw thalath. Yang dimaksud adalah kemudian aku pun, kata Jabir, mengambil 2 atau 3 orang yang bergabung bersamaku di tungganganku. Qala mali illa uqbatun ka'aqabati ahadikum minal jamlah. Ya. Artinya, dan salah seorang maka aku mengambil 2 atau 3 orang yang bergabung bersamaku, aku saling bergantian dengan salah seorang dari mereka menaiki untaku. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, atau kata Jabir radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yatakhallafu fil masiri fayurji ad-dha'ifu wa yardifu wa yad'u lahum. Rasulullah SAW itu biasanya berada di belakang rombongan kalau lagi jalan ibadah atau lagi perang, ya. Kemudian beliau sengaja mencari siapa yang butuh bantuan, membonceng siapa yang butuh boncengan, dan juga mendoakan orang-orang yang lemah di antara mereka yang ikut pada saat itu. Ya. Dan sekian banyak ya hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah membantu ini.
Dan kita coba tambahkan dengan tutupan atau tutupan dengan hadis yang lain. Riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Ishfa'u fatu'jaru. Bantu, mudahkan, ya. Maka kalian akan mendapatkan ganjaran pahala. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim, ya. Dan sebaliknya, Nabi SAW ini sebagai penutup, kalau ada yang punya pertanyaan bisa dikembangkan sebentar insyaAllah. Sebaliknya kita tidak boleh membengkalikan seorang muslim, tidak boleh sengaja mencari-cari kesalahannya, tidak boleh menyusahkannya, ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, al-muslimu akhul muslim, muslim adalah saudara muslim yang lain, la yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Zalim artinya mengambil yang bukan hak atau tidak memberikan hak orang lain. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh dia membiarkan saudaranya. Apakah dia melakukan kesalahan atau dia sedang dizalimi, ya. Wa man kana fi hajati akhi, siapa yang memenuhi hajat saudaranya, kana Allah fi hajati, Allah pasti akan penuhi juga hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, siapa yang menyelesaikan satu kesulitan seorang muslim dunia, Allah akan selesaikan kesulitan dunia di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya juga di dunia dan di akhirat. Nah, ini hadis-hadis yang luar biasa yang memang menyebutkan dan mendukung apa yang kita bahas, ya. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.